Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang melampaui segala akal budi pikiran manusia, hanya memberkati hati Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Lagi shalom. Selamat hari Natal bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sesuai dengan tema Natal yang diangkat oleh pemuda-pemudi remaja kita, tema kita hari ini adalah dan mereka akan menamakannya Immanuel, yang tertulis dalam surat Matius 1 ayat 23. Secara lengkap firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 23 berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih secara khusus anak kami pemuda-pemudi remaja di GKP Jemaat Pusaloha ini, saya kira alasan dari GKP remaja mengangkat tema ini ingin menyamakan keprihatinan kita di bangsa ini dengan keprihatinan persekutuan gereja Indonesia yang mengangkat tema ini menjadi tema Natal Nasional di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan saya juga melihat dalam realita saat ini, meski anak-anak PP remaja sepertinya seragam, kemudian ada yang pakai makeup dan lain sebagainya, tetapi kalau tidak salah ingat, seragam yang saudara-saudara pakai ini adalah seragam tahun yang lalu. Ini sebagai wujud dari apa? Sebagai wujud dari keprihatinan di tengah COVID-19, maka kita tidak membuat seragam yang baru yang mungkin harganya 200.000 di atas, tetapi biarlah seragam yang tahun lalu atau tahun yang lalu bisa dipakai juga pada hari ini. Dan saya yakin kalau tahun lalu tidak datang Natal, kemudian dilihat baju yang sekarang itu tidak terlihat seperti baju tahun yang lalu. Dan saya bersyukur saudara-saudara akhirnya memutuskan untuk tidak membuat seragam baru, sebab di awal percakapan pembentukan panitia Natal ini di grup WA, saya sempat membaca berseliweran gambar-gambar baju yang baru, ukurannya, jenisnya dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya saudara-saudara mendengar dan nasihat dari para pembina remaja untuk kalau memang memilih tema Immanuel, menyamakan diri dengan keprihatinan bangsa ini, maka janganlah terlalu banyak menghabiskan uang untuk hal-hal yang hanya bisa dipakai sekali saja. Biarlah memakai apa yang bisa kita miliki itu untuk memberi perhatian pada orang lain. Sebelum saya menjelaskan firman ini, saya ingin juga memberi apresiasi kepada saudara-saudara yang sepanjang saya menjadi pendeta jemaat di sini, saya bisa menyaksikan bahwa dekorasi ini tahun ini menjadi dekorasi yang paling rapi, meski bukan yang paling cantik, tapi yang paling rapi ya. Secara khusus pohon Natal kita ini biasanya agak mekok kiri, lalu ini yang dipakai. Tapi ini entah bagaimana caranya pohon Natal ini bisa berdiri tidak punya bintang dan lain sebagainya. Jadi ini yang paling rapi, meski bukan ini yang paling cantik, karena dulu sempat ada dari koran, ada dari aqua itu lebih cantik dari yang kita pakai sekarang. Tapi dari sudut kerapian ini yang paling rapi. Mudah-mudahan nanti perayaan Natal ini lebih rapi dan lain sebagainya juga serapi dekorasi yang saudara-saudara kerjakan dengan begitu semangat dan perhatian. Sebab tadi malam beberapa dari rekan-rekan harus menginap di gereja ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan barulah setelah saya berdiri depan ini rupanya dan ada spot foto. Tapi yang saya ingin menentukan foto ini kedua kemudian
Dalam berpikir gimana kita sebagai mandi, berpikir gimana, masih ingat dia aku sampai. Tadi pun saya melamar foto sih. Boy dong, boy. Tak kena nomor foto isi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Immanuel, meski sudah sangat sering dilihat, dengar, dan diungkapkan sebagai kata yang meneguhkan hati kita bahwa Allah beserta dengan kita. Immanuel berasal dari dua kata Immanu dan El, yang secara harfiah berarti Allah menyatu dengan kita. Jadi bukan hanya beserta dengan kita, tetapi Allah menyatu dengan kita. Kalau Allah menyatu dengan kita, dengan apanya kita bersatu? Dengan apa kita Allah bersatu? Apakah Allah bersama dengan kita tapi dia tidak peduli dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang sedang kita hadapi? Pemilihan tema PGI Natal Nasional hari ini, tahun ini di tengah pandemi 19 ini, COVID-19 ini, sesungguhnya ingin menyatakan bahwa Allah menyatu dengan penderitaan, Allah menyatu dengan keprihatinan kita, Allah menyatu dengan kesulitan yang kita hadapi. Dengan demikian maka kita yang bersatu dengan Tuhan menghadapi tantangan ini, tentu kita akan memiliki pengharapan, memiliki keyakinan bahwa kita akan melewati tantangan COVID-19. Suatu ketika ada seorang anak yang berkata kepada seorang penetua, "Amang, bagaimana mungkin? Bagaimana caranya Allah bersama dengan kita, Allah beserta dengan kita, padahal kita berdoa Bapa kami yang di surga." Esok ini dia tanya pertanyaan, "Alia manamina juga dua dunia, alia tado ragu di mata kita." Tapi ketika kita berbicara dengannya, ketika kita berdoa dengannya, kita bilang Bapa kami yang di surga. Bagaimanakah Bapa kami yang di surga itu menyatu bersama, hadir bersama-sama dengan kita? Disitulah sesungguhnya makna bahwa Allah yang di surga, Allah yang kudus, Allah yang maha terang berbagi terbaik sesungguhnya dengan manusia yang ada di bumi yang berdosa, yang gelap. Tetapi dalam Natal Allah mau menembus batas antara Allah sang terang dengan manusia yang hidup dalam kegelapan. Inilah suatu keputusan cinta kasih yang dibuktikan Allah melalui Natal, melalui seorang bayi kecil bernama Yesus. Jadi batas antara Allah yang di surga kemudian hanya ada kutip setipis kelahiran. Saya tidak tahu apakah saudara pernah menonton film The Chronicle of Narnia. Siapa pernah menonton film ini? The Chronicle of Narnia. Hanya si Lilis. Oke. Dalam cerita itu ada sebuah scan atau sebuah potongan cerita seorang perempuan kecil bernama Lucy sedang berada di rumah seorang profesor. Kemudian tanpa sengaja mereka bermain profesor menggunakan bergabung-gabung macet dong. Di sana hide and seek bahasa masyarakat. Boleh tanya untuk hide and seek. Bergabung di mana dulu, hanya macet dong boleh dulu. Nama bergabung itu ibarat karena dia bersembunyi dari dalam permainan itu, dia membuka sebuah lemari. Dia masuk ke lemari pada pintu, kemudian dia masuk pada dunia Narnia. Maka batas antara dunia Narnia yang sangat berbeda dengan dunia realita itu hanya sebatas pintu lemari. Demikianlah batas antara Allah yang di surga dengan kita yang di bumi, dan batas antara sang terang dengan yang kegelapan ini hanya sebatas pintu. Ada dari barang menangani ketika Yesus hadir di kandang domba.
Tuhan Yesus. Dengan demikian, seperti tadi pagi saya jelaskan dalam renungan Natal kedua, Immanuel menunjukkan empati Allah dalam hidup. Immanuel dalam kehidupan manusia menunjukkan kebersamaan Allah dengan kita. Immanuel mengandung suatu janji tentang mutu penyertaan kebersamaan dengan Allah. Dengan demikian, Immanuel berarti kehadiran kebersamaan, perhatian, cinta, dan kepedulian Allah. Kalau disebut Allah hadir, bisakah kita membayangkan bahwa ketika PP remaja di Kabesa Loka ini merayakan Natal, kemudian kau punya pacar, lalu kamu kena berhale, dan dobe, nunga, kalau berpacaran, salah satu bukti dari cinta adalah kehadiran. Jadi biasanya kalau PP remaja itu berpacaran, ketika dia bernatal, maka pacarnya itu akan hadir. Ini nama hal ibadah itu hamil. Ibadah itu berarti dah nama hal itu hamil. Ada nama itu. Sebagai wujud dari cintanya adalah perhatiannya, kepeduliannya. Kemudian dia akan hadir. Meski dia bukan orang di Kepesaroan, tetapi orang HKBP perkebunan, entah HKBP sosokoti, tetapi sebagai wujud dari cintanya, dia akan hadir. Melihat dan tampil hal itu sebabnya mulai dari dulu setelah ada Natal di dalam Barat selalu ada yang disebut dengan Martina. Ada yang Martina, Hamlet, Tiki. Karena itu wujud dari apa? Kehadiran dan perhatian dan kebersamaan. Dimensi Immanuel tentang kehadiran, kebersamaan, dan kepedulian ini sesungguhnya sejak panitia Natal PP remaja dibentuk sudah kalian hidup. Inotahe kebersamaan dia terus latihan. Kepedulian pembimbing pembinamu, kepedulian pendeta, kepedulian majelis sudah dihidupi selama proses menuju perayaan Natal ini. Tetapi saudara-saudara PP remaja yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sama seperti dalam kehidupan manusia yang lain, kebersamaan manusia sangat terbatas. Terbatas dalam waktu dan terbatas dalam waktunya. Orang hanya mau kebersamaan sejauh itu berguna bagi kepentingannya. Soalnya kena hal yang bersama. Kemarin bisa saja gambarnya masih dipajang di kamar, bagi yang sudah kuliah di kamar kosnya. Tetapi hari ini sudah dibuat. Kenapa? Nggak tulus. Hari ini kawan, besok menjadi apa? Dalam ekonomi ada uang, ada uang abang. Saya tidak ada uang abang. Tetapi Immanuel bukanlah kebersamaan yang hanya sesaat, bukan kepedulian yang hanya sesaat, bukan perhatian yang hanya sesaat, tetapi penyertaan Allah, kehadiran Allah yang berlangsung sampai kekal. Oleh karena itu, kalau tadi sekretaris jemaat dan yang mewakili orang tua sekaligus ketua guru sekolah minggu mengatakan janganlah kiranya ini hanya seremoni, maka yang ini saya tekankan dari sudut pandang Immanuel lah, janganlah kiranya kebersamaanmu mulai bulan November kemarin hingga hari ini hanya berujung di perayaan Natal ini. Sebab sangat sering juga terjadi kebersamaan pemuda-pemudi remaja di gereja sangat kental pada bulan November sampai dengan saat dia Natal, tetapi setelah Natal PP remaja ini hamuk adu. Itu dah sehingga Natal seakan-akan menjadi puncak dari kebersamaan, puncak dari kepedulian kepada persekutuan PP remaja, puncak dari perhatian kita untuk menunjukkan eksistensi sebagai persekutuan. Padahal sesungguhnya Natal bukan puncaknya. Natal adalah titik awal dari kebersamaan, titik awal dari perhatian, titik awal dari cinta kasih kepada Tuhan, kepada gereja, kepada persekutuan PP remaja. Allah ini akan
imanya Roma. Mau di baik kampungna Immanuel sebagai tema di perayaan Natal Muna, neng bahwa Muna iman tanggal 26 Desember ini bukan akhir dari kebersamaan tetapi awal dari kebersamaan. Ada ini bersyukur Muna berbeda berminggu dan busada. Tanggal 3 Januari Muna berbeda berminggu dan busada menatap beda waktu. Karena sering sekali persekutuan PBB Maja Somon mana Martolo di bulan April pas Martolo pas bulan tahun di gereja bulan Oktober dungi Martolo bisa bulan Desember Sumatera Seleni dan Martolo kan beri entah kita tersinggung atau tidak tersinggung tapi itu realita adung doa dung pina lawan sebelum bidang akan tetapi tema Natal Immanuel ini harusnya menggerakkan saudara-saudara untuk mengatakan Pak Pendeta, Pak Majelis dan seluruh orang tua kami, ini hanyalah awal dari kebersamaan kami, bukan akhir. Maka setelah Natal ini kebersamaan saudara-saudara akan jauh lebih kuat, lebih solid daripada sebelumnya. Ini adalah menjadi tugas pertama dari Ketua Seksi PBB Maja yang baru terpilih pada bulan Oktober yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi menarik ketika dipertanyakan Tuhan beserta dengan kita. Kita ini siapa? Karena dulu ketika ada perang salib di zaman Abad Pertengahan, orang-orang yang berperang itu berikat pinggang ke Immanuel, Allah beserta kita, sehingga dan bagi kesediaan perang. Meski perang itulah perang politik dan perang ekonomi, tetapi dibawa-bawa agama dipakailah Immanuel. Pertanyaannya, rak boleh bata atau akan belum ada alumni? Di fragmen Munadon ada kondisi nanti itu kehiasan tahun BOTL. Saya melihat di situ ada satu potongan cerita berdiri itu tadi. Di sini kamera di sini. Di Timodi. Nah, Rado de Mata, apakah Immanuel kepada orang seperti itu? Kemudian ada juga yang berkata ayat anak berjuji dan kepermel dan bina di skin muneka, di skin naik. Pertanyaannya, apakah ada juga bersama dengan orang kemau dengan diri dan sebagainya? Atau dengan siapakah ketika katakan Allah beserta dengan kita? Kita ini siapa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Immanuel hanya terjadi di dalam dan bersama dengan Yesus yang lahir. Sekali lagi, Immanuel, Allah beserta dengan kita hanya terjadi di dalam dan melalui Yesus Kristus yang hadir. Maka jika Allah menyertai dan hadir dengan kita melalui dan di dalam Yesus, maka dalam praktek kita harus hidup di jalan dan di jejak Yesus Kristus. Maka kita di situ adalah mereka yang hidup di jalan dan di jejak Yesus Kristus. Jadi ini bukan soal apakah dia agama Kristen atau tidak. Sebab banyak agama Kristen yang tidak menghidupi jalan dan jejak Yesus. Entah di agama yang lain pun, kalau dia berada di jalan dan jejak Yesus, maka dia disertai oleh Tuhan. Oleh karena jika Immanuel, Allah beserta dengan kita, apakah si Elsa, apakah si Suci, apakah si Masud, apakah si Retna, apakah si Lilis, termasuk di dalam kata kita ini? Jika termasuk, maka saudara sudah hidup di jalan dan jejak Yesus.
jika tidak disertai kesediaan untuk mengalami penyertaan Tuhan. Dengan kata lain, pengakuan akan Immanuel, Tuhan beserta kita, menuntut sebuah cara hidup, way of life, yaitu hidup di jalan dan di jejak Yesus. Apakah jalan dan jejak Yesus? Jalan dan jejak Yesus adalah sebagai perwujudan cinta kasih Allah, adalah kelelahannya menanggalkan kemuliaannya demi kita yang kita, menyatukan diri dengan orang yang hidup. Itu sebab ketika Ketua Panitia Natal ini mengirimkan tabel kerja kepanitiaan yang saya tuntut dalam pertemuan kedua rapat kita, tolonglah dibuat tabel kerjanya supaya meski saya tidak bisa hadir, saya bisa kontrol dari jauh. Kemudian dikirimlah tabel kerjanya termasuk tentang jadwal latihan dan apa saja yang akan dilakukan. Saya satu saja pertanyaan saya, wasadaka doku di tabel kerja seorang masalah Christmas Carol mengunjungi mereka yang tidak pada untuk gereja karena kondisi sakit dan kondisi prihatin. Diselidiki kedua, kemudian dijawab oleh kedua, nanti kami bicarakan lagi sama. Karena Immanuel Allah perhatian kepada kita yang lemah, maka harusnya perayaan Natal dalam tema Immanuel ini, dan apalagi di tengah keprihatinan karena COVID-19 ini, harusnya ditunjukkan dengan memberi perhatian, mengunjungi, membawa Natal ini kepada orang tua kita yang lemah karena stroke, karena penyakit dan lain sebagainya. Di baik kamu dan tahijah di dunia bu, di dua seksi. Nah, ini harus supaya betul-betul tema Natal ini sudah kita lihat. Karena Yesus datang memperhatikan yang lemah kita ya. Maka berangkatlah, jumpailah para orang tua kita seperti tahun-tahun yang lalu. Ayat Al-Qur'an sudah datang ke gereja, maka bawalah nyanyian ke sana, kemudian bawa 1 kilo, 2 kilo gula, kemudian biskuit dan lain sebagainya. Itu adalah wujud dari Immanuel. Sehingga orang tua kita yang tidak bisa datang ke gereja itu pun merasakan betul-betul Immanuel Pak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa Yesus mau meninggalkan segalanya demi kita yang lemah ini? Karena Ia mencintai kita. Sebab cinta adalah, ini saksi yang saya katakan dalam ibadah pernikahan, cinta adalah kemauan dan kemampuan melakukan yang terbaik bagi objek yang kita cintai. Maka cinta Sang Immanuel itulah kiranya yang memasuki hidup berbeda, sehingga jika engkau mencintai orang tuamu, maka engkau harus mau dan mampu melakukan yang terbaik bagi orang tuamu. Jika engkau mencintai gereja ini, maka engkau harus mau dan mampu melakukan yang terbaik bagi gereja ini. Jika engkau mencintai bangsa ini, maka engkau harus mau dan mampu melakukan yang terbaik demi bangsa ini. Meski harus apa? Meski seperti Yesus harus mengorbankan perasaan, mengorbankan tubuhnya, mengorbankan nyawa. Jangan sebaliknya kita merayakan cinta Sang Immanuel, tetapi kita tidak mau melakukan yang terbaik pada orang tua, sehingga kita menjadi sumber kegelapan hati dan pikiran orang tua. Alanya, alanya bakal hoax. Dari situlah kita bisa melihat makna yang lain dari Immanuel. Allah berbagi apa yang dimilikinya dengan kita umat manusia, sehingga perayaan Natal dengan tema Immanuel harusnya mengusung sebuah spirit to share something with someone, berbagi sesuatu dengan orang lain. Sebab Yesus yang datang itu berbagi dirinya. Itu sebabnya saya ingatkan di awal, apakah pembagian kunjungan itu ada? Sebab tanpa itu, Immanuel yang kita rayakan hari ini hanyalah sebuah slogan, hanyalah sebuah seremoni saja. Dan dalam hal yang demikianlah, maka saudara-saudara harus mengingat, cinta itu, cinta Sang Immanuel yang terus-menerus ada itu adalah cinta dan buah yang tidak bermusim. Dan Solomon durian tidak bermusim.
cinta sang Immanuel itu buah yang tidak bermusik, sehingga dalam aplikasinya maka PP remaja PKP Saroha ini bukanlah persekutuan yang musiman saja. Atau saya ingin bertanya, Lomodo Hamuna mulai di bulan 12 Hamu di Dramo di Batam. Apakah Anda mau hanya bulan Desember tanggal 25 dan 26 Anda disertai oleh Tuhan? Kita menginginkan kita disertai Tuhan setiap saat. Maka harus cinta kita juga pada Tuhan, pada gerejanya, pada sesama, tanpa musuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam konteks keprihatinan karena COVID-19 2 tahun ini, maka Immanuel mengingatkan kita paling tidak dua hal. Yang pertama, Allah yang lahir dalam diri Yesus itu berdiam bersama dengan kita. Allah tidak jauh, Dia tidak pergi, dan Dia tidak mengabaikan kita. Dia tidak memalingkan wajahnya dari kita, akan tetapi Dia menatap, Dia mencintai, Dia menjumpai kita, dan Dia melepaskan. Dengan demikian, jika kita hari ini merayakan Natal dengan Immanuel dan kita meyakininya, inilah yang meneguhkan hati kita menjalani kehidupan, terlebih di tengah-tengah kesulitan pergumulan karena COVID-19. Immanuel meneguhkan hati kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri mengalahkan pergumulan karena COVID-19. Dari pagi juga dalam renungan minggu pagi saya mengatakan, tandanya bahwa Allah menyertai kita selama COVID adalah COVID telah muncul di Indonesia ini sejak Maret dan berdampak ke lulusan sejak tanggal 29 Maret hingga hari ini. Kita sehat, tidak ada yang tidak makan. Itu tandanya, meski kita sedang dibawa bayang-bayang kematian karena COVID, Tuhan beserta kita. Dia menjaga kita, Dia meliputkan kita, dan Dia memberi kita kekuatan untuk menjalani. Yang kedua, saudara-saudara, jika kita merayakan Natal dengan tema Immanuel ini, itu ini mengingatkan kita untuk tetap rendah hati, sekaligus memiliki rasa syukur ketika kita berada dalam kesuksesan, keberhasilan, dan kesenangan. Meski Natal ini saya sebut tadi dekorasinya menjadi sangat paling rapi, tetaplah rendah hati. Meski sukses masuk perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya, tetaplah sukses karena Allah Tuhan beserta dengan kita. Dia adalah sumber segala sesuatu yang kita miliki. Ahama artini na adang kita mau dibagi pribadi. Saya selalu membuat gambaran ini dengan budang dohalang atau pendapat kita dapat mengganti di rumah kita. Dan saya bersyukur untuk itu. Jika dia ada pengakuan, akan tetapi jika di samping saya berdiri Brad Pitt, malah kata Tuhan tengok tu bukan tengok di mana. Dan mungkin baju nama awal satu si Brad Pitt, karena dia jauh lebih ganteng, lebih tampan, lebih berwibawa, lebih kaya, dan lebih yang lain. Maka biasanya manusia itu pada mengikut dan mohon dengan anak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan demikian seperti tadi pagi saya jelaskan dalam renungan Natal kedua, Immanuel menunjukkan empati Allah dalam hidup. Masa dari Wasiroha Doh Haturuh Roh. Amin. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Allah, yang dalam cintamu Engkau memutuskan untuk menembus batas antara surga dan bumi, menembus batas antara Allah sang terang dengan kami manusia yang hidup dalam kegelapan, sehingga dalam Kristus Yesus yang lahir itu Engkau bersama dan menyertai kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dan itu membuktikan cintamu yang tidak pernah bermusuh. Tuhan menyertai kami selamanya, dan oleh karena itu izinkanlah kami Tuhan untuk mencintai Engkau selamanya, mencintai sesama kami selamanya, menguatkan kami akan penyertaan-Mu sehingga kami dikuatkan menjalani segala pergumulan karena COVID-19, mengingatkan kami akan kepedulian dan perhatian bagi kami yang lemah, sehingga mengantarkan anak ini untuk tergerak mau peduli kepada mereka yang berkebutuhan, secara khusus mereka yang berkebutuhan khusus yang ada di tengah jemaat ini, sehingga setelah perayaan ini mereka akan menjumpai saudara-saudara kami yang tidak bisa merayakan Natal karena kelemahan fisik, karena sakit penyakit mereka. Terpujilah Engkau ya Allah, Immanuel, mengingatkan kami untuk tetap rendah hati dan memiliki rasa syukur yang akan menjadi cara hidup kami. Berangkatkanlah kami Tuhan anak-anak-Mu ini untuk hidup dalam jalan dan jejak Yesus Kristus, Sang Immanuel. Terimalah doa kami ya Allah dalam Kristus Yesus Sang Putra. Amin.